Halo Lor, balik lagi ketemu lagi di Kura-Kura Farm bersama saya Ali tentunya. Dan hari ini kita bakalan review makanan-makanan yang sudah kita beli ya dari pasar tradisional Geraga. Ternyata harganya sangat murah banget, murah sekali ya, megilan murahnya pokoknya. Jadi dengan uang berapa kemarin? Kurang lebih hanya sekitar 60.000 kita menghabiskan, maksudnya itu kita dapat makanan sebanyak ini ya. Wah. Dan kita bakal review untuk kalian semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dan juga share, komen di channel kita pastinya ya. Kura-Kura Farm megilan lor. Oke, kalau gitu kita buka satu persatu belanjaan kita di pagi hari tadi ya. Wah, ini ada satu saya adalah nasi pecel. Wow, porsinya megilan lor ya. Banyak banget kalau ini mah porsi-porsi kuli ya. Tuh ikannya banyak banget dan wah, bumbunya sangat menggoda sekali lor ini ya. Ada ikan telurnya, ada kemudian sayur, tahu dan juga ayam. Sebelah kami kita buka kembali. Ini ada nasi kuning. Nasi kuning ini seharga cuma Rp5.000. Kalau ini Rp10.000 ya. Bukan Rp5.000. Wah, kalau makan sebanyak ini bisa melengkung kalau saya gagal diet. Nah, ini ada nasi jagung. Lagi, nah ini ada cemilan-cemilan khas pasar tradisional Geraga, ada kentang dan juga apa sih namanya, serawut. Namanya cukup unik ya lor ya. Bisa mungkin dibayangkan kalau kita mendengar kata serawut itu konotasinya pasti negatif ya. Ini makanan lor ya, bukan yang lain-lain. Nah, kebayang ya kalau makan seperti ini, kira-kira kuat gak perutnya. Ini adalah tahu campur. Tahu campur ini merupakan makanan khas Kabupaten Lamongan ya. Kalau Lamongan pasti tahu tahu campur. Tahu campur ini rasanya juga gak kalah enak dengan masakan khas dari kota-kota yang lain. Wah, ya pasti dikasih kerupuk. Kalau makan ini, kalau nggak pakai kerupuk nggak enak. Petisnya ini masih normal, belum kita aduk dengan rata, nanti aja ya. Kita mau buka dulu satu persatu jajanan-jajanan yang sudah kita beli tadi di pasar. Ini adalah lontong. Bisa dilihat kira-kira ada berapa jumlahnya makanan yang kita beli tadi. Ini lopis, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis makanan yang kita beli dengan uang cuma Rp60.000. Wah, ini kan sangat murah sekali kan ya. Oke lor, kita bakal cicipin satu persatu gimana rasanya, gimana megilan, apakah luar biasa dan benar-benar enak banget. Kayaknya kita perlu coba satu karena ini belum sarapan. Sebaiknya kita makan dulu, sarapan dulu nasi pecel. Bener nggak lor ya? Langsung aja kalau cok ngiler. Oke lor, saatnya kita makan. Monggo sedoyo ya, kita cicipin dulu nasi pecelnya Ibu Harwati ya. Rasanya gimana? Bumbu pecelnya khas kota desa Gelaga ya. Ini legendaris banget dari
sudah berapa tahun Mbak Dio? 60 tahun berturut-turut berjualan pecel ya, dari temurun dari ibunya sampai sekarang anaknya masih dilestarikan. Nah, kita coba bumbunya apakah masih sama seperti dulu waktu kecil saya beli di sana. Coba dulu ya. Rasanya agak pedas. Dan ini kalau menurut saya masih tetap sama dengan dulu waktu kecil saya beli di sana. Kacangnya perpaduan kacang, kemudian kacang, cabai sama sedikit daun jeruknya itu pas banget. Jadi rempah-rempahnya pun berasa banget, tidak terlalu manis dan tidak terlalu asin. Ini gurihnya pas. Biasanya kadang bumbu pecel itu kadang ada yang terlalu manis, kadang juga ada yang terlalu pedas. Kalau ini tadinya pas, manisnya juga pas. Nah, di sini tadi ada toge, kecambah ya, kemudian kacang panjang, ini ada ikan tahu, dan juga ayam, ada telur juga. Nah, yang paling menjadi ciri khas dari pecel itu adalah peyeknya. Ini apa nih? Kerupuk. Kalau ibarat kalau kita makan pecel nggak ada peyek itu apa ya? Hambar ya, kurang lengkap. Peyeknya pun sangat renyah, crunchy banget. Pokoknya meggilan tenang loh rasanya, meggilan amber. Baiknya kita titipin dulu aja ya, biar perutnya muat. Oke. Dari nasi pecel kita berpindah ke nasi kuning. Nah, nasi kuning ini sangat sederhana sekali ya. Kalau kita lihat dari segi harganya cuma Rp5.000 ya. Nah, ini di sini ada nasi kuning. Nasi kuning ini terbuat dari beras dan campuran beras ketan sedikit, kemudian dikasih perwarna dari kunyit dan rempah-rempah lainnya. Ada serundeng sebagai toppingnya. Nah, kemudian dikasih mie sama ikannya, ini telur dadar yang digulung kemudian diiris-iris seperti ini tadinya. Nah, ini sangat sederhana sekali karena memang yang harganya dan juga ini khas dari nasi kuning tradisional Dusun Gelaga. Kita ikuti dulu. Rasanya ya. Kalau ini sih masih sering beli saya kalau tiap pagi ya, karena memang dari dulu Bulas ini berjualan nasi kuning ini sangat ramai dan sangat terkenal sekali. Rasanya pun masih mantap. Saya kasih sambal sedikit. Awalnya beda banget dengan nasi kuning yang ada di luar sana. Karena memang ini rempah-rempahnya dari Bulas ini sangat khas ya. Perpaduan kunyit tidak terlalu sengir di rasa nasinya, kemudian serundengnya pun sangat lembut, gurih banget. Nah, yang saya suka adalah sambelnya. Nah, biasanya nasi kuning kalau pada umumnya kan ada kacang, ada kemudian serundengnya ini terlalu manis. Kalau ini rasanya gurih, tidak manis, dan sambelnya ada sambelnya. Kalau biasanya kan nggak ada sambel, nah, ini kasih sambalnya magilan banget rasanya lur, pokoknya ya benar-benar lagi mantul, magilan amber. Jadi untuk kalian ini recommended banget kalau lagi lapar, kalau jalan-jalan ke pasar Gelaga, beli aja nasi kuning. Magilan. Benar banget. Jadi nggak kaget kalau tadi kita belinya sampai ngantri-ngantri dulu perjuangan dan sampai kita makanya beralih ke pedagang sebelahnya ya, sama Mbak Yuyun karena memang antri banget. Nah, ini yang menjadi salah satu menu andalannya dari Bulas Seni, sama jual di pasar Gelaga. Jual di pasar Gelaga. Menu andalannya dari Bulas Seni, sama jual di pasar Gelaga. Ini adalah, waduh guys, ada kecelakaan. Ini adalah nasi jagung. Ini namanya kecelakaan ini ya. Ini namanya kecelakaan ini ya. Ini namanya kecelakaan ini ya. Oke lor, kita lanjut kembali. Ini yang sudah saya buka adalah nasi jagung, menjadi salah satu menu favorit andalan Bulas Seni ya. Sudah bertahun-tahun berjualan
di pasar Belaga. Nah ini banyak sekali yang berminat, banyak sekali yang mencari nasi jagung ini. Kita aja sampai nggak bisa meminta dijadiin satu buat kita spesial ini. Porsinya ini wah, ini benar-benar Rp5.000 porsinya segini banyak. Ini pasti megilan murahnya ya lor ya. Nah ini ikannya ada ikan asin sederhana sekali, kemudian dipadu dengan urap-urap. Sayang sekali ini tadi sudah bercampur jadi satu ya lur ya. Jadi ada urap-urapnya isinya kacang panjang sama toge alias kecamba dan juga ada kelapanya. Nah ini menjadi salah satu kesukaan saya adalah urap-urapnya. Oke, kita cicipin. Kawan ini lurus bener-bener lebihan under, jadi sambalnya rasanya pas banget perpaduannya dengan nasi jagungnya. Nasi jagungnya juga lembut, tidak keras. Ada beberapa itu ada yang memang kelihatan sangat keras. Enggak apa ya, kalau saya orang Jawa itu peroh nasinya itu. Kalau ini enggak lembut banget. Kelihatannya memang teksturnya ini ya satu-satu kayak begini mawur gitu ya, tapi ternyata ketika dirasain itu benar-benar lembut teksturnya, juga rasanya pas banget perpaduannya. Kita coba menggunakan manisnya. Nah ini benar-benar berasa memang khasnya desa Belaga. Rasanya mantul. Gak heran kalau sampai pelanggannya begitu menggeludak sampai antri ini sampai kehabisan ya. Karena memang luar biasa. Baru-baru dagangan dari desa Belaga ini, pasar desa Belaga sangat recommended untuk kalian pada berkunjung di desa Belaga. Dengan pilihan amber, ya. Oh, kalau tadi yang kita sudah coba ada mungkin makanan-makanan berat, sekarang adalah cemilan-cemilan, ya. Makan berat sudah, kenyang sudah, sekarang jadi cemilan-cemilan ya. Oke. Nah, yang sampai saat ini sayangnya kita tadi memutar dari salah satu jajanan khas desa Belaga ya, itu lengkap. Itu memang terbuat dari kacang hijau dan bumbu lainnya. Ya ini makan sekarang ternyata penjualannya sudah nggak ada sama sekali dan sudah tidak diturunkan ke anak-anaknya sama saudara-saudaranya. Jadi memang penjual sudah nggak ada, jadi ya nggak ada yang jual sekarang. Padahal itu enak banget rasanya. Mungkin nanti kita next juga lain barangkali aja. Oke, ini adalah ketan hitam dan juga serawut. Nah, bisa dilihat nih lor ya. Serawut ini adalah dia dari singkong, menyok ya. Kalau orang sini bilang tuh menyok, pohon ya. Yang diparut, dipasrah, kemudian dikasih gula merah sedikit, kemudian dikukus dan dikasih topping parutan kelapa. Gulanya ini adalah ketan hitam. Kalau ketan hitam mungkin sudah umum ya, tapi ini dipadukan jadi satu dengan serawut. Nah, kira-kira kalau dipadukan itu rasanya kayak gimana sih? Nah, dan ini dengan harga 2.000, bayangin 2.000 loh ya. Hari ini biasanya kalau kita lihat itu jajanan-jajanan paling murah itu 5.000. 5.000 itu sudah paling murah, apalagi yang Rp2.000 tuh. Dan itu segini, kalau menurut saya Rp2.000 ini sudah banyak banget porsinya. Kita coba serawut sama ketan hitamnya. Kalau dipadukan rasanya bilang amber. Jadi manisnya itu bisa campur-campur antara dari rasa gula merah yang ada di serawutnya, kemudian sama rasa manis alaminya dari ketan hitam itu bisa balance, bisa nyaman di mulut kita. Apalagi ada toppingnya parutan kelapa, itu menjadikan rasa khas tersendiri di mulut kita. Benar-benar menggilang nur, tenang, menggilang tenang. Ini kalian coba. Mungkin kalian yang nggak suka ketan hitam mungkin boleh dicoba ya. Tadi dipadu dengan serawut ini, rasanya juga bisa hitam, soalnya itu enak. Kalau kita makan sendiri-sendiri mungkin tidak umum rasanya. Dan
ada sensasi tersendiri apabila kita campur jadi satu kayak gini. Nah, itu bersejarah sekali karena orangnya sudah sekitar 22 tahun berjualan seperti ini. Megilan enak banget. Oke, kita masih banyak sekali yang kita review ya. Kenyang hari ini ya. Bayangin kalau kita di kota belanja dengan uang 60.000 kita dapat apa? Paling kita dapat satu porsi, 2 porsi lah ya. Itu satu minum. Nah, ini banyak banget yang ada di sini. Ini ada campur kayak begini dengan porsi seperti ini ya, harganya 5.000. Ya. Ada gempol wegar. Nah, ini saya pisah-pisah satu persatu. Kemudian ada ini katul hijau. Kemudian ada kelanting mie yang paling gue demen, yang paling Ari suka ini. Kemudian ada mata sapi. Ada ini apa ini? Ini singkong, dari singkong. Jadi kayak nagasari tapi terbuat dari singkong gitu ya. Kemudian ada nih getuk lindri. Rata-rata bahannya ini dari singkong semua. Ini dari singkong. Kemudian ini juga dari singkong, ini dari tepung ketan, dari tepung ketan. Oke, baik. Tepung beras dan campur ketan. Kita review satu persatu. Ini adalah kelanting. Kelanting ini terbuat dari tepung tapioka ya, beras kanji. Kemudian dicampur dengan beberapa bumbu lain seperti gula dan juga garam. Simpel banget cara membuatnya. Jadi dikasih topping gula merah yang sudah dilumerkan dengan air, kemudian dikasih balutan kelapa. Nah, kita coba rasain. Begilan ini kenyalnya ini benar-benar kenyal yang tidak terlalu kenyal banget ya, karena memang banyak memang dari ini ya tepung kanji, jadi memang kenyal teksturnya. Tetapi kalau ini ya dari masakannya ibu ini nih, kenyalnya pas banget, tidak terlalu kenyal banget. Jadi kalau dimakan itu nggak mental. Dan rasa manisnya dari toppingnya itu pas banget. Nah, biasanya kalau kelanting itu ada memang yang dikasih topping gula merah, ada yang dikasih topping gula pasir. Jadi cuma gula kemudian dikasih kelapa. Jadi tergantung selera sih, sama-sama enaknya. Cuman kali ini kita beli yang dipakai topping gula merah sama kelapa. Nah, ini ada mata sapi. Mata sapi ini juga terbuat dari singkong yang dikasih warna merah dan juga hijau. Kemudian tengahnya dikasih pisang. Mungkin ini juga di dalam tekanan di daerah lain juga ada, tapi masing-masing daerah itu biasanya punya rasa khas tersendiri dari masakan makanan ini juga. Oke, kalau tadi kelanting sudah, kali ini kita kembali adalah mata sapi. Nah, ini jajanan khas, mungkin di daerah-daerah lain juga ada, tetapi masing-masing daerah biasanya rasanya beda-beda. Nah, ini yang khas dari pasar Desa Gelaga. Rasanya seperti apa sih? Nah, mata sapi ini terbuat dari singkong yang memang dihaluskan, kemudian dikukus dan dikasih pewarna merah sama hijau. Kemudian tengahnya dikasih pisang dan dibungkus daun pisang. Setelah matang, diiris-iris barulah seperti mata sapi. Rasanya megilan lur. Jadi paduan pisang, manisnya pisang sama manisnya singkongnya. Ini benar-benar balance dan teksturnya lembut banget, tidak terlalu kenyal dan tidak terlalu padat gitu ya. Megilan anger. Oh iya, kembali kita masih dengan bahan yang sama, yaitu dari singkong ya, alias menyok. Nah, singkong ini, kalau ini adalah gedok lindri. Gedok lindri terbuat dari singkong yang dihaluskan, kemudian dikukus dan dibentuklah yang seperti ini, dikasih pewarna sama gula.
mudah banget sebetulnya caranya membuat jajanan-jajanan pasar ini, tapi yang membuat beda adalah cita rasa tersendiri dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Coba kita coba rasanya seperti apa. Nah, ini lebih lembut lagi nih lor ya, gila lembutnya. Manisnya juga pas, tidak terlalu manis. Nah, ternyata jajanan-jajanan pasar di pasar desa Klaga ini masih rasanya masih sama zaman dulu sama sekarang, rasanya masih sama. Enggak. Nih, masih dengan singkong, beraneka macam masakan dari singkong alias menyok. Kalau ini sih namanya Megasari singkong ya. Jadi dari singkong dihaluskan, diparut ya, dihaluskan, kemudian dikasih gula merah sedikit dan gula pasir sedikit untuk manisnya, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan kemudian dikukus. Kita namber ya, madu rasanya. Ini baru coba beberapa aja, perut sudah kenyang ini ya lor ya. Ini belum masih banyak lagi makan lagi. Kita lanjut dengan singkong sudah, tetap berbagai bahan baku dari singkong itu banyak sekali variannya, bisa menjadi olahan masakan-masakan khas tradisional desa Klaga. Benar-benar menggila namber. Oke, kita lanjut kembali. Ini ada katul hijau. Katul hijau ini, nah ini makanan dari itu berasal dari tepung beras. Tepung beras yang dihaluskan, kemudian kasih air, ya diemplek-emplek istilah Jawanya ya, diemplek-emplek terus dibungkus sama daun pisang, terus dikukus bisa, kemudian bisa juga direbus juga bisa. Nah, jadi semuanya ini pakai topping gula merah sama kelapa yang diparut. Ya. Hanya berbeda sekali dengan yang lain. Kalau katul hijau ini rasanya gurih, tapi gurih agak manis sedikit. Perpaduan gurih antara garam sama gulanya itu lebih banyak garamnya, tapi manisnya tetap dapat gitu ya. Apalagi dikasih topping gula merah sama kelapa ini menjadi lebih balance untuk menetralisir kedua rasa tersebut. Wah, ini pewarnanya juga asli dari daun suji. Ada yang pakai daun suji dan juga ada yang pakai daun kaku. Jadi tanpa pewarna buatan. Baik, jadi dari bahan alami semuanya. Nah ini juga dari namanya gempol lekar. Gempol lekar ini dari tepung beras juga. Kalau yang lain ini dibentuk seperti ini, kalau ini tinggal dipasrah ya, dipasrah dengan alat kemas rasi ya, tuh kan warnanya pink. Dan ini juga dikasih topping gula merah dan juga kelapa. Dan rasanya kita coba hasilnya seperti apa. Gila nambreng. Jadi makanya itu kalau gempol lekar sendiri itu rasanya itu gurihnya tidak terlalu gurih aja ya. Kalau katul hijau kan gurih banget, kalau ini enggak, jadi gurih. Kemudian rasa manisnya didapat dari toppingnya gula merahnya tadi. Untuk perpaduannya sangat-sangat menggila, benar-benar menggila namber. Oke. Ini kalau ini lama-lama habis nih Pak, tapi nggak kebagian apa ya. Oke, baik. Wah ternyata masih ada menu berat di depan saya ini ya. Ini adalah tahu campur. Tahu campur merupakan salah satu makanan khas dari Kota Lamongan. Nah, ini kalau di memang daerah-daerah itu ada, tetapi yang menjadi identitas khas dari rasa tersendiri dari Kabupaten Lamongan itu yang menjadi beda dengan yang lain-lain. Itu kan salah satu, karena dalam bilang juga tahu campur rek soko Lamongan, anget enak rasane.
Nah, tahu campur sendiri dalam lagunya pun disebutkan bahan-bahannya kan. Camba tahu nih gimbal tahunya murah enak rasane. Nah, apakah tahu campur ini juga seenak lagunya? Iya. Maaf ya suara prank karena lama banget gak konser. Lagi musim corona. Semua para pekerja-pekerja seni disuruh di rumah saja ya. Oke, kita coba rasanya. Nah, tahu campur ini berisi dengan tahu, daging, kemudian ada campuran mie sedikit, ada selada, dan juga ada gimbal singkong. Lagi-lagi singkong lagi ya, karena memang singkong ini banyak sekali macamnya untuk olahan-olahan masakan. Nah, kita coba rasanya, ada toppingnya juga, dan bumbunya terbuat dari petis dan dikasih gula merah sedikit. Nah, rasanya seperti apa? Megilan amr. Ini kuahnya rempah-rempahnya berasa banget, khas bumbu tahu campurnya. Kemudian perpaduan petis sama gula merah, kemudian ada apa ya? Power rempah lainnya itu berasa banget, paduannya balance banget, gurihnya pas, manisnya pas. Cocok ini. Apalagi kalau dimakan anget-anget, makin megilan amr. Ada yang lupa lur, kerupuk. Nah, ini kalau dikasih kerupuk makin megilan ya. Ada lontongnya juga ini ya. Tapi kalau kalian mungkin yang nggak suka lontong juga nggak pakai juga bisa. Benar-benar megilan. Paling basic ini paling saya suka tahu campur ya. Selain soto, tahu campur juga jadi salah satu makanan favorit saya. Oke. Ternyata masih banyak sekali makanan berat yang belum kita coba dulu, dan rasanya ini baru sudah kenyang. Baru sudah sangat penuh sekali. Nah, ini ada lontong bumbu. Ini khas sekali dari Desa Gelaga, dari bumbunya. Nah, memang di bagian di Gresik juga ada, di Surabaya ada, tapi masing-masing punya rempah-rempah tersendiri dalam mengolah masakan lontong bumbu ini. Dan di tiap-tiap daerah rasanya pasti beda karena mereka punya rempah-rempah andalan tersendiri dari masakan-masakan tersebut. Nah, ini salah satunya dari Desa Gelaga. Nah, di lontong bumbu ini ala Mbak Yuyun ya, yang sudah turun-temurun, sudah dari buyut sampai ke cucunya ini. Sehingga ikannya cuma lauknya ada tempe sama tahu. Mau dikasih ini. Kita coba rasanya seperti apa. Benar-benar gilang anr. Rasanya enak banget. Nih, yang suka lontong bumbu, mungkin yang nggak suka juga boleh coba datang langsung di pasar tradisional Desa Gelaga, namanya cari yang namanya Mbak Yuyun ini. Harganya cuma 5.000 loh. 5.000 sudah dapat makanan yang sangat banyak sekali dan rasanya juga sangat megilan enaknya. Benar. Oke. Udah nggak kenyang, tapi masih ada satu sisa makanan yang belum kita review. Ini adalah juga jajanan pasar khas Desa Gelaga. Ini ada yang namanya lopes. Lopes ini terbuat dari ketan putih, kemudian direbus ya, dibungkus dalam pisang, direbus, kemudian diiris-iris dan dikasih topping gula merah, sama gula merah yang dicairkan ya, sama kelapa. Kita coba rasanya seperti apa. Nah, gilaan anggur,
Kalau ini saya suka dengan toppingnya, jadi rasa manis dari gula merahnya sama kelapanya ini manisnya legit banget di mulut dan lumer banget di mulut. Pokoknya menggilang. Ini perlu dicoba. Makanya gak usah bingung kalau cari jajanan yang lezat untuk di rumah atau juga lagi kumpul keluarga, itu datang saja langsung di daerah Pasar Gelagah. Nah itu karena apa? Selain jajanan yang murah-murah, harganya murah, tetapi kualitas rasanya gak kalah dengan yang lainnya. Megilan Jadi pokoknya gak usah bingung kalau cari kuliner, kalau suka kuliner yang jualan kuliner mungkin di daerah-daerah luar sana. Nah kunjungi aja Pasar Gelagah ya, di daerah Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Ini jajanannya sangat murah banget. Sekian banyaknya ini tadi yang sudah kita review hanya menghabiskan uang senilai Rp60.000. Ini jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macam jenis makanan yang kita peroleh hanya dengan Rp60.000. Bayangin kalau kalian di kota nih lor ya, hanya dapat berapa? 2-3 makanan, tapi kita di sini banyak sekali. Kalau dia sudah luar kota, ajak aja main ke kampung, ke sini wajib untuk mencoba makanan khas Desa Gelagah. Nah lur, cukup sampai ini wae ya, kita bakal jumpa lagi di episode berikutnya. Yang jelas jangan lupa ojo lali ya, saya ingatkan terus buat subscribe, like, dan juga komen-komen di channel Kura-Kura Farm ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, dan saya bakal ketemu lagi untuk mereview makanan-makanan khas di ini daerah. Yuk, Kura-Kura Farm Megilan lur.